Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis kami tentang sloka-sloka dari Dharma Sastra. Nah, sebelum kami memulai videonya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya, Ida Bagus Adi Saputra, nomor absen 20. Saya Gusti Ayu Agung Canatungga Dewi, absen 6. Saya Nina Marwan Iswastini, absen 30. Saya Ibu Tengah Firman Nagita Putri, absen 31. Saya Igede Mekon Chandra Jawi Bunda, nomor absen 7. Saya Anoboyan Putri Marani, absen 33. Saya Gede Aneka Putra, absen 5. Baik, langsung saja kita memulai dari videonya. Check it out. Dharma Sastra terdiri dari dua kata, yaitu Dharma dan Sastra. Dharma yang artinya kebenaran dan Sastra yang artinya ajaran. Jadi, dapat kita simpulkan Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang sumber hukum keagamaan bagi umat Hindu. Kitab Parasara Dharma Sastra disebutkan kitab ini diperuntukkan untuk zaman Kali Yuga. Berikut adalah sloka-sloka yang telah kami analisis. Nah, yang pertama ada Parasara Dharma Sastra 1.23. Dijelaskan bahwa pelaksanaan penebusan dosa yang ketat yaitu tapa pada masa Satya Yuga. Pengetahuan tentang sang diri yaitu Jnana pada masa Treta Yuga. Pelaksanakan kurban keagamaan yaitu yatnya pada masa Dwapara Yuga. Dan yang terakhir, melaksanakan amal sedekah yaitu danam pada masa Kali Yuga. Nah, dari sloka tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada zaman sekarang ini yaitu zaman Kali Yuga, kebajikan yang perlu kita lakukan adalah dana punya. Terdapat 3 macam dana punya. Yang pertama ada Dharma Dana, yaitu pemberian berupa nasihat atau wejangan yang mampu memberi arahan petunjuk hidup yang lebih baik. Contohnya, kita sebagai orang tua harus mengarahkan anak kita untuk berpegang teguh terhadap Dharma dalam segala tindakannya. Yang kedua ada Widya Dana, merupakan pemberian berupa pengetahuan atau pendidikan. Contohnya yaitu seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya saat proses ajar mengajar. Yang ketiga ada Atar Dana, merupakan pemberian berupa harta benda. Contohnya yaitu kita berdana punya ke pura untuk membantu pembangunan fondasi pura yang lebih baik. Dari penjelasan tersebut, dapat kita analisis berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan global dan gotong royong. Yang pertama, berdasarkan nilai kemerdekaan global. Melakukan dana punya, seseorang bisa mencapai pembebasan sebagai jalan persembahan demi menghormati keberagaman. Dan dalam nilai gotong royong yaitu berbagi untuk saling melayani sebagai wujud kebersamaan dan persatuan, sehingga sikap pandang yang tidak berlebihan terhadap beragama dapat tercapai. Dari uraian Prasara Dharma Sastra 1.25 dijelaskan bahwa keberadaan perilaku tidak baik atau musuh manusia dihubungkan dengan zamannya, yaitu 1. Pada zaman Satya Yuga, seseorang harus meninggalkan daerahnya agar terhindar pergaulannya dengan seseorang yang berdosa. Kedua, pada zaman Treta Yuga, ia bersatu dengan orang yang berdosa. 3. Pada zaman Dwapara, yang berdosa merupakan salah satu anggota keluarganya. Keempat, pada zaman Kali Yuga, berdosa itu adalah dirinya sendiri. Jika dikaitkan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, bahwa di zaman sekarang kita harus memegang teguh ajaran yang mengutamakan ajaran tentang tata susila. Dikatakan bahwa pada zaman Kali Yuga merupakan zaman di mana kejahatan bisa datang dari sumber manapun.
bisa terjadi karena pikiran yang kotor, perkataan yang kotor, maupun perilaku yang kotor. Melalui ajaran Trikaya Parisuda, diharapkan dapat membentengi manusia dari perbuatan yang tercela. Lalu, pada sloka Prasara Dharma Sastra bagian 1.26 berisi mengenai zaman Kali, di mana perbuatan dia sendirilah yang merendahkan derajat seorang manusia. Artinya, kita dalam hidup sayani setiap orang, memiliki sikap baik atau buruk. Jika kita tidak ingin direndahkan oleh orang-orang, maka kita haruslah berbuat baik. Dan jika kita berbuat baik, maka derajat kita akan terlihat tinggi di mata orang-orang maupun Tuhan. Sedangkan, jika kita berbuat yang tidak baik atau buruk, derajat kita akan terlihat sangat rendah di mata orang-orang maupun Tuhan. Untuk cara meningkatkan kualitas diri, yaitu selalu mengikuti ajaran agama dan tidak melakukan hal buruk seperti pergaulan bebas dan menghormati orang lebih tua dan tidak meminum minuman yang beralkohol. Nah, itu dia penjelasan hasil video analisis kami. Kami tutup dengan Parema Santi. Om Santi 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 Om. Giring pamit. Yeay.